Ya saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu harus siap. Oke. Nah, kalau Demokrat mengusulkan namanya adalah Mas AHY, kami mengusulkan Ahmad Heriawan. Kita sampaikan ke kalau equal partnership, Nasdem kan tidak mengusung kadernya sebagai capres. Harusnya Demokrat dan juga PKS tidak mengusulkan kadernya dong kalau equal partnership. Nah, gini kita menyampaikan ya. Nasdem boleh menyampaikan siapa nama yang harus disampaikan. Nah, Demokrat juga boleh, nggak boleh diatur-atur begitu. Nah, kalau PKS sendiri memandang, ya alangkah lebih bagus nih yang diprioritaskan yang di internal koalisi dong. Oke. Udah ada nama nih, PKS sudah ada nama, Demokrat udah ada nama. Jadi pilih salah satu. Monggo silakan Nasdem juga ada nama gitu. Kalau Nasdem kan sudah ke Mas Anies ya kan, terserah capresnya seperti apa. Nah ini yang sudah ada di meja ini yang dianggurin dulu, dibahas bareng dong. Oke, tapi itu elektabilitasnya bukan hanya di survei, tapi terbukti dan teruji memenangkan pilihan gubernur 2 kali di provinsi terbesar di Indonesia. Jawa Barat itu adalah jumlah penduduknya terbesar dan penyumbang pemilih terbesar di Pilpres. Dan Ahmad Heriawan terbukti menang 2 kali. Itu yang pertama. Dan kalau ditanya masalah survei, ya memang selama ini Bapak Ahmad Heriawan belum mendapatkan attention yang cukup di sini. Apakah calon wakil presiden Anies menunggu Andika pensiun? Halo hai sahabat bagi media, perang daya tawar antara Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan PKS Ahmad Heriawan atau AHER sebagai kandidat calon wakil presiden Anies Baswedan, bisa saja berakhir anti klimaks. Terlebih nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bisa menjadi kuda hitam setelah pensiun tak lama lagi. Perseteruan tak kasat mata antara Partai Demokrat dan PKS masih terus terasa meskipun seolah tidak terlalu ditajamkan oleh masing-masing elitnya. Itu misalnya terlihat dari perkara munculnya spanduk Anies AHER di Tangerang Selatan dan Bandung yang langsung dikomentari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bahtar. Menurutnya, dukungan dan aspirasi juga terus mengalir untuk duet Anies AHY. Dia mengatakan relawan duet Anies dan sang Ketua Umum Partai Bintang Mercy telah bermunculan dan mendeklarasikan diri. Tidak hanya di Jakarta dan kota-kota besar, Renanda menyebut dukungan itu juga telah datang dari luar Pulau Jawa seperti Pontianak, Kalimantan Barat dan Ambon, Maluku. Sahabat bagi media, kendati demikian, seperti presumsi yang telah disebutkan di atas, Renanda tampak tak terlalu mempertajam aroma persaingan politik yang ada di embrio poros koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS yang diberi tajuk Koalisi Perubahan itu. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa kemunculan dukungan, baik terhadap AHER maupun AHY sebagai cawapres Anies merupakan tanda banyak masyarakat yang punya harapan besar ke koalisi. Selain itu, inisiatif dan gelombang dukungan juga disebut menjadi indikator pendorong agar Koalisi Perubahan memang semestinya diaktualisasikan menyongsong kontestasi elektoral 2024. Namun, ambisi Partai Demokrat dan PKS agaknya akan kandas untuk mengusung cawapres jagoannya, apalagi saat sosok Jenderal Andika telah purna tugas dari Dinas Kemiliteran. Ya, setelah memasuki masa pensiun pada tanggal 21 Desember tahun 2022, Jenderal Andika secara resmi berhak menentukan peran politiknya secara aktif. Nama mantan Komandan Paspampres itu bahkan ada di 3 besar nama calon presiden yang akan diusung dan muncul di Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem pada media Juni lalu. Akhir cerita pencarian pendamping Anies pun bisa saja akan membuat harapan Partai Demokrat AHY dan PKS AHER pupus. Namun, benarkah demikian? Apakah Andika lebih pantas? Saat membicarakan komposisi cawapres, aspek komplementer yang menjadi penyempurna sang capres kiranya akan menjadi prioritas logika koalisi partai politik. Duet sipil militer, nasionalis agamis, hingga birokrat teknokrat dan sebaliknya tampaknya kerap menjadi paket menarik di hadapan pemilih. Lebih spesifik lagi dan berkorelasi dengan ketidakpastian global saat ini, menyoroti peran sosok berlatar belakang militer sebagai pendamping Anies sebagai calon pemimpin negara, boleh jadi lebih ideal untuk dibawa ke meja analisis. Bagaimana menurut kalian? Mari kawal politik kita sampai gerbang istana, merdekalah kita seutuhnya merdeka.